Saat wanita ini berenang di sebuah danau, tiba-tiba ada cowok aneh yang menyapanya. Cowok aneh itu pura-pura menanyakan bagaimana keadaan airnya. Wanita ini juga berusaha tidak takut menjawab sapaan aneh dari pria itu. Pria aneh itu pun mengatakan apakah dia menakuti si cewek. Sambil berenang, si cewek pun menjawab tidak. Akan tetapi sambil menonton wanita ini berenang, pria ini juga mengikuti kemana wanita itu berenang. Hingga wanita itu pun sadar bahwa dia diikuti si cowok. Wanita ini juga mengatakan apakah si cowok mengikutinya. Lagi-lagi si cowok malah ngeles. Cowok itu pun mengajak ngobrol wanita ini lagi. Di sini cewek ini mulai takut dan pura-pura mengatakan bahwa ada cowok yang akan datang. Akan tetapi tiba-tiba pria aneh ini malah menanyakan nama si cewek dan menyuruh si cewek mendekat ke arahnya karena dia tidak mendengar. Ternyata cowok ini adalah cowok psikopat, guys. Tiba-tiba saja di dahi pria yang tersesat ini ada sesuatu yang bergerak. Dia pun mulai memencetnya. Lalu dia mulai mengambil hewan yang bergerak itu dengan menggunakan pinset. Setelah berusaha dengan menggunakan skillnya sendiri, akhirnya pria ini berhasil mencabut hewan yang bergerak itu dari dahinya. Dia menarik hewan tersebut dan memasukkannya ke dalam muk. Dan ternyata hewan yang terpental-pental itu seperti lintah. Walaupun merasa sedikit kesakitan, dia tetap memutuskan melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanan, dia menemukan ada bekas tebasan pohon. Dan dia mengira ada orang di sana. Dia pun berteriak-teriak, akan tetapi dia malah menemukan 2 butir telur yang ada di depannya. Dia pun mendatangi telur itu karena kehabisan makanannya. Dia memutuskan untuk memakan telur-telur itu. Sosok iblis penunggu danau yang tubuhnya dipenuhi dengan emas-emas dan berlian. Seketika orang-orang pun berebut untuk memiliki iblis itu. Akan tetapi siapapun yang datang ke danau itu tidak akan pernah bisa kembali. Hari itu ada seorang prajurit datang dan menemukan emas di danau itu. Saat menyadari emas itu asli, tiba-tiba iblis itu datang dan mulai bernyanyi. Seketika lagunya yang mematikan itu membuat orang-orang berhalusinasi dan datang untuk menghampirinya. Mereka saling membunuh untuk mendapatkan si iblis. Akan tetapi prajurit yang mendapatkan emas tadi berhasil selamat karena dia tuli. Seketika prajurit itu pun lari dan membuat si iblis bingung karena cuma dia orang pertama yang berhasil selamat. Itu membuat si iblis tertarik padanya. Dan malam hari iblis itu pun mulai mendatangi dan mengintainya. Kemudian iblis itu mulai tidur di samping pria itu. Saat pagi hari, pria itu terbangun dan mulai melihat si iblis sudah ada di depannya. Saat si iblis hendak lari, pria itu pun menariknya. Akan tetapi, pria itu gagal dan terluka karena beberapa emas menancap di tangannya. Lalu pria itu pun mulai mengejar si iblis. Bocil miskin ini menemukan golden ticket dari dalam coklat yang paling terkenal di dunia, di mana golden ticket itu hanya ada 5 di dunia. Dan si bocil menemukan golden ticket terakhir. Seketika pengunjung toko lain mencoba untuk membeli golden ticket itu pada si bocil. Mereka menawar harga tertinggi agar si bocil mau menjualnya. Mereka juga membujuk-bujuk si bocil agar menjual tiket itu. Untung saja pemilik toko yang baik memperingatkan kepada si bocil untuk tidak menjualnya kepada siapapun dan memintanya segera pulang. Bocil itu pun mengucapkan terima kasih dan berlari pulang sekencang-kencangnya. Sesampainya di rumah, dia memberitahu kepada seluruh anggota keluarganya. Dia memberitahu bahwa dia mendapatkan golden ticket terakhir dari pabrik coklat terkenal. Melihat itu, kakeknya sangat senang dan sampai joget-joget loh. Lucu banget ya. Semoga kalian yang bantu komen amin dapat keberuntungan yang banyak ya. Saking sukanya dengan coklat, bocil ini sampai masuk ke dalam danau coklat yang ada di pabrik coklat yang paling terkenal di dunia. Dia pun berusaha keluar, akan tetapi ibunya yang melihat anaknya sudah berada di dalam danau coklat pun sangat kaget. Dia semakin jauh dari daratan, tiba-tiba pipa penghisap coklat pun mulai datang. Ketika perlahan-lahan bocil ini mulai mendekat ke pipa coklat itu. Bocil ini pun mulai berputar-putar di sekitar pipa coklat sampai akhirnya dia pun terhisap oleh pipa coklat itu. Dia mulai naik ke atas pipa dan ibunya pun semakin panik. Sementara itu teman-temannya mengatakan kalau dia akan tersangkut di ujung pipa. Dan benar saja bocil ini pun tersangkut di ujung pipa. Setelah itu dia pun gagal dan keluar dari pabrik coklat terkenal itu. Namun dia sangat suka coklatnya dan terus menjilati tangannya. Cewek ini melahirkan di ruang bawah tanah yang kedap suara dan dia melakukannya sendirian. Dia pun berhasil melahirkan bayinya seorang diri. Jadi cewek ini dikurung di bawah tanah oleh ayahnya sendiri.
Dia juga diperkaos ayahnya sehingga dia hamil. Jadi bayi yang dilahirkannya ini bayi ayahnya. Ayahnya mengurung cewek ini di bawah tanah selama bertahun-tahun. Ibunya pun terus menangis karena dia tidak berhasil menemukan anaknya yang hilang selama bertahun-tahun. 4 tahun berlalu, kini bayinya sudah berhasil menjadi gadis kecil dan cewek ini telah mengandung anak kedua dari ayahnya. Cewek ini pun meminta ayahnya untuk membawa anak ini keluar dari ruang bawah tanah ini. Akan tetapi ayahnya langsung menolak dengan keras dan pergi meninggalkan dia dan anaknya. Kakek ini menyembelih ratusan kelinci setiap hari, akan tetapi si kakek tidak pernah memakannya sama sekali. Kemudian kakek itu membawa kelinci-kelinci itu ke gudang. Akan tetapi anehnya sebelum masuk gudang, kakek ini melakukan lompatan-lompatan aneh. Begitu juga saat si kakek keluar dari gudang. Dan kakek ini sudah melakukannya selama bertahun-tahun. Banyak orang-orang yang penasaran apa yang dilakukan si kakek. Suatu ketika si kakek menyembelih kelinci lagi. Tiba-tiba kepala kelinci itu jatuh ke lantai. Saat si kakek mencoba mengambilnya, si kakek malah kena serangan jantung. Dan akhirnya kakek itu meninggoy. Setelah kakek itu meninggoy, pemilik gudang itu pun segera melelang gudang itu. Dan pemilik gudang itu mengatakan tidak ada yang tahu apa isi gudang itu. Mungkin saja ada harta karun. Orang-orang pun menjadi semangat untuk membelinya. Akhirnya pria ini pun berhasil menawar dengan harga tertinggi dan mendapatkan gudang itu. Pria itu pun dengan semangat membuka gudang itu, berharap ada harta karun di dalamnya. Wanita ini sedang dipersiapkan untuk dimasak oleh manusia psikopat. Kemudian wanita ini pura-pura pingsan untuk menunggu waktu yang tepat kabur dari manusia psikopat ini. Manusia psikopat itu juga sudah mempersiapkan kompor dan segera menaburkan garam, lada, dan bahan-bahan lainnya ke tubuh wanita ini. Wanita ini juga diperlakukan layaknya makanan yang akan segera dimasak. Kemudian pria ini juga segera menghidupkan oven dan mencoba memanaskan topeng yang dipakainya. Wanita ini pun terus mengintainya. Beberapa saat kemudian pria ini mulai memakai topeng yang baru dipanaskan itu. Akan tetapi saat melihat ke belakang, tiba-tiba cewek itu sudah menghilang. Pria ini pun kaget dan mencoba mencari-cari keberadaan si cewek. Di sisi lain, si cewek mencoba mengintip pria itu dengan sangat ketakutan. Cewek itu pun mulai mengobrak-abrik tempat di mana cewek itu sembunyi. Akan tetapi cewek itu dengan cepat merayap ke tempat lain dan psikopat itu tidak menemukannya. Cewek cantik ini mulai berbaring dan menenggelamkan tangannya ke dalam air. Tiba-tiba sekumpulan ikan warna-warni datang ke arah tangannya. Wanita ini pun mulai menikmati terapinya itu untuk menghilangkan kelelahan pada dirinya. Sampai-sampai dia pun tertidur. Tiba-tiba cowok yang selalu mengamati si cewek pun muncul dari dalam air. Cowok itu pun mulai berenang mendekatinya dan mulai melukis tangan si cewek. Tiba-tiba cewek ini pun terbangun dan setelah lama berlalu, cewek ini ingin menangkap orang yang melukis tangannya. Di sini dia sedang berada di atas pohon dan hendak memanah. Akan tetapi dia tidak menyadari bahwa cowok yang melukis tangannya sudah berada di atasnya. Cowok itu mulai meletakkan seekor ular hijau. Ular itu pun mulai berjalan di panah dan mulai menatap si cewek. Mendapat kesempatan ini, cowok ini pun mulai melukis tangan si cewek lagi. Kalau kalian marah nggak kalau tangan kalian dilukis diam-diam? Jawab di kolom komen ya. Wanita ini terjepit di celah sempit bebatuan karena saat malam hari dia mabuk dan mengira celah sempit ini adalah jalan pintas. Kemudian dia masuk ke celah sempit itu dan mendapati dirinya pagi-pagi sudah terjepit di celah itu dan tidak bisa keluar. Di sini petugas pun datang dan mencoba menolongnya sambil mengajaknya berbicara agar dia sedikit tenang. Petugas itu menyuruhnya untuk tidak bergerak karena itu akan mengakibatkan cedera dan itu akan menyakiti dirinya sendiri. Dia pun mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bernapas. Lagi-lagi karena panik, petugas melarangnya untuk melakukan pergerakan. Petugas itu menyuruhnya tenang karena dengan begitu akan lebih mudah mengeluarkannya. Di saat cewek ini mengatakan bahwa dia akan mati, petugas ini menyuruhnya untuk menarik napas perlahan-lahan. Dan petugas itu mengatakan bahwa dialah yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah tenang, dia pun bernapas dan akhirnya mereka berhasil mengeluarkan wanita ini dengan selamat. Saat membuka bongkahan es, tiba-tiba pria tua ini melihat seseorang yang berada di dalam es. Kakek ini mengira bahwa orang yang di dalam itu sudah mati. Akan tetapi orang yang di dalam itu membuka matanya dan berteriak. Kakek itu pun segera menyuruh istrinya untuk menelpon 911. Beberapa saat kemudian, petugas pun datang dengan menerobos dari atas es. Sesampainya di tempat, petugas itu pun segera menghancurkan es tersebut.
Di sisi lain, petugas lain menanyakan gimana kabar orang yang berada di bawah es itu. Dia terus berusaha menghancurkan es itu sampai akhirnya es tersebut pun terbuka. Saat ingin menangkap anak itu, tiba-tiba petugas ini pun ikut nyemplung ke dalam air es. Untung saja mereka berdua berhasil ditarik petugas lain. Mereka pun segera membawa anak itu dan berusaha memberi pertolongan secepat mungkin.